200 bungkus nasi. Oh gitu. Ya. Rencananya sampai selama pandemik atau memang ini program untuk khusus atau gimana? Awal pandemik sebetulnya waktu itu bulan April Ya. itu kita sebetulnya kan waktu itu hari ini puasa. Iya, terus? Nah biasa kan orang bagi takjil atau apa ya kita ya ikuti lah ya, Iya. partisipasi. Tapi karena pandemi kita pikir 1 bulan selesai, ternyata kita lihat warga masyarakat yang membutuhkan itu begitu banyak. Si antusiasnya gila ya. Bukan antusiasnya, karena mereka datang kita wawancara, mereka tuh kebanyakan rata-rata luar kota yang tinggal di Surabaya sudah 10 tahun, 15 tahun. Di desa mungkin dia sudah agak punya rumah, Nggak punya, iya. tapi KTP-nya masih di desa. Di Surabaya dia kos-kosan. Iya. Mereka kena PHK, nggak punya pekerjaan. Mereka mau makan apa? Ya setiap hari datang ambil. Bantuan pemerintah pasti mereka nggak dapat. Kenapa? Karena di sini dia kos-kosan itu dia tidak punya alamat. Bantuan pemerintah dengan memberikan keringanan listrik murah yang 900, 450 juga kan disubsidi pemerintah nggak usah bayar. Tapi mereka kos kan tetap bayar listrik. Nah dari sana kita kasihan, akhirnya kita ngomong ke mereka, kalian nggak usah khawatir, kita akan setiap hari bagi nasi, asalkan membutuhkan tiap hari datang ambil. Dengan jam berapa rata-rata yang? Dulunya kita baginya itu di pagi hari, makan siang sama makan malam. Iya. Tapi sekarang kita lihat mereka kan sudah berjalan berapa bulan waktu itu mereka akhirnya cari kerja sana, cari kerja sini kan sudah mulai dapat kerja. Akhirnya kita yang siang kita nggak ini supaya mereka tenang di tempat kerja. Sekarang kita pagi sore itu jam 3 sampai jam 4, kadang sampai jam 5. Dengan menu yang berganti ya? Setiap ini menunya berganti. Cuma karena kita di sini wihara, Iya. kita masakan vegetarian dan mereka sudah alhamdulillah mereka semua ngomong enak. Oh. Karena apa? Nasi yang kita bagikan itu adalah beras yang premiumnya. Beras bagus. Udah itu kebutuhan gizi juga kita cukupi. Jadi ada tahu, tempe, telur, sayur, mie itu kita inikan. Dan 1 bungkus itu kita kasih itu cukup banyak sehingga mereka makan pun bisa kenyang. Bisa kenyang. Ya, silakan Pak. Ini bawa sana dulu. Terus untuk supportnya ada nggak cara ini Om? Akan untuk dari biara atau cara ada donatur atau gimana? Awalnya itu kita sebetulnya dari swadaya, dari kasih yayasan, tapi karena kita bikin kayak gini juga banyak orang akhirnya tahu dan mereka juga tanya, Pak, Ibu, kalau kami mau untuk ikut partisipasi gimana? Kita katakan semua orang boleh ikut berpartisipasi. Kita bikin ini pun bukan cari nama, tapi kita betul-betul membantu orang dan menggerakkan. Mungkin banyak yayasan sosial, tempat ibadah mereka bisa lakukan dengan hal yang sama. Tentunya orang tidak kesulitan untuk dapat makan. Kalau mereka nggak sungguh-sungguh membutuhkan, nggak mungkin dia sengaja harus datang ambil, itu nggak mungkin. Ya, dan yang seperti kayak mereka ya seperti kayak abang Gojek, Grab atau apa. Memang mereka punya pekerjaan, tapi pekerjaan mereka itu sangat terimbas. Kalau dulu mungkin bisa bawa uang pulang 150 satu hari. Sekarang belum tentu, kadang makan siang aja mereka belum dapat. Makanya mereka kadang lewat, mereka ambil, ya itu. Berarti ada penambahan terus ini untuk menu termasuk ini ya, minuman juga itu. Kalau ini ada tertentu, kadang-kadang ada teman mereka kirim, Pak, saya kirim dalam bentuk minuman atau makanan tolong dibagikan. Ya, ini tapi ada lebihnya. Makanya saya katakan minimal 200. Kalau dari wihara 200. Berarti sampai kapanpun belum tahu ini ya. Kita ya. Diperpanjang ini kan sekarang diperpanjang lagi. Betul. Jadi insya Allah kalau kita katakan kita diberikan kesehatan yang baik, ya masih ada orang yang membutuhkan, ya kita jalan terus, Mas. Yang paling penting itu ada asas manfaat ke orang lah. Apa yang mau disampaikan ke masyarakatnya? Gitu itu, mestinya sudah pada tahu. Apa yang kira-kira dengan adanya kegiatan ini? Ya, jadi gini, Kuang isi aja Kuang. Jadi untuk pandemik sekarang, kita sebagai warga negara yang baik, kita jangan melihat apa sih yang pemerintah kasihkan ke kita, apa sih pemerintah sudah berbuat untuk kita. Pandemik ini seluruh dunia, ya. Jadi negara-negara yang super maju pun hari ini mereka juga setengah mati. Apalagi kita negara Indonesia ini begitu luas, begitu apa, manusia susah diatur.
Kita ada dalam satu keluarga aja, seorang bapak, seorang ibu, ada beberapa anak aja susah diatur, apalagi mengatur negara. Kalau kita sendiri tidak punya kesadaran tinggi, pandemik ini tidak akan pernah habis. Tujuan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran, kita sendiri yang harus jaga kita. Seperti kayak saya harus pakai masker lengkap, pakai apa. Bukan pandemi ini kita jadi ketakutan, bukan. Kalau sering banyak orang tanya, loh Pak, ini relawan sini nggak takut tak? Saya katakan sebagai manusia biasa, siapapun takut. Iya, benar. Betul kan? Benar. Tapi kita lebih takut lagi, amanah yang diberikan kepada kita tidak bisa buat yang terbaik. Ya, jadi makanya saya himbaukan kepada seluruh masyarakat, ayolah kita saling mempunyai kesadaran yang tinggi, bantulah pemerintah. Pemerintah bikin seperti kayak kita katakan PPKM, itu bukan kehendak pemerintah untuk ini kan. Tapi tujuan pemerintah bagaimana supaya ini tidak langsung seperti kayak kita katakan orang kena sebar itu langsung, ya kalau tempoh hari nggak PPKM, kita jangan berpikir hari ini rumah sakit masih bisa, mungkin orang bisa gelimpangan jalanan, karena ada PPKM inilah hari ini minimal, belum baik tapi minimal itu yang sudah dilakukan yang terbaik untuk saat ini. Tapi banyak orang menyalahkan pemerintah gini, saya bukan orang pemerintah, tapi saya warga negara, saya mengerti. Kita mengurus satu yayasannya aja nggak sanggup kita untuk bikin yang terbaik. Ya toh, umat datang sini, mereka itu berarti kan orang punya spiritual. Mereka mau jadi baik. Itu pun masih kita sering dikritik. Apa kayak gini-gini, apalagi pemerintah. Apalagi kita Indonesia dengan multi partai. Ya, partai yang tidak ini dukung pemerintah, dia sudah berusaha mencari ngomong. Ya, saya sih nggak berani ngomong jelekkan pemerintah. Mereka kritik. Tapi tolong kritik saat ini ditahan dulu, ayo cari solusi. Ya toh, itu yang harus kayak gini. Contoh kita sering lihat misalnya orang kirim misalnya WA atau apa, WA belum dibaca, dia sudah forward kemana-mana. Itu kan sama aja mencari mati. Ya, jadi ya itu aja yang saya bisa sampaikan. Dan sekali lagi saya minta di kota Surabaya, yayasan-yayasan sosial sangat banyak. Tempat ibadah sangat banyak. Pemerintah bukan menutup kegiatan tempat ibadah, tapi untuk orang kebanyakan yang datang berkerumunan itu dibatasi. Jadi fungsikanlah tempat ibadah seperti kayak gini. Kita nggak bisa datang untuk ibarat kayak sholat berjamaah, sembahyang bersamaan, tapi gunakan tempat ini menjadi tempat yang bisa berbagi. Ya, jadi bukan ngomong sementara ditutup langsung kegiatan sama sekali ditutup, enggak. Cari kegiatan apa yang bisa bantu ke masyarakat. Masyarakat cuma satu, kalau perutnya gak lapar, otomatis dia tidak gampang dihasut untuk bikin kerebutan. Ya, itu aja. Dengan siapa? Saya Pak Hudi, salah satu relawan di Wihara BDC atau Yayasan Budayana Dharmayura Center yang biasa kita punya slogan BDC Rumah Kita Bersama. Ya, ya.